Serem gitu ya, yang cenderung diimajinasikan dokter gigi itu sadis, terus terbayangkan itu hanya rasa sakit aja yang kalau ada di ruangan dokter gigi gitu kan. Assalamualaikum teman sehat RSI Wisma Malang. Kembali lagi bersama saya Dr. Ratih Octaviana di acara podcast RSI Wisma Malang. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena tema pagi ini adalah tentang kesehatan gigi dan mulut. Apa kabar semuanya? Teman-teman sehat RSI Wisma Malang dan sobat BMCI. Oh ya, pada pagi hari ini sudah ada penonton yang hadir dari Radio Malang aja nih. Apa sudah ada dari kota lain mungkin? Jangan lupa ya, tonton acara podcast ini sampai selesai bersama Dr. Tia dalam 60 menit ke depan. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang tema yang sering sekali menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu adalah tentang kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar itu? Langsung saja kita bahas dengan ahlinya. Sebelumnya, yuk kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Waalaikumsalam, dok. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Dokter, sebelumnya kita perkenalan dulu ya dok. Dokter ini dari mana? Bekerja di mana? Dokter ini praktek di klinik BMCI ya dok ya. Nah mungkin nanti bisa perkenalan dulu nih, soalnya kan teman-teman kita yang hadir pada pagi hari ini pada penasaran nih siapa sih narasumber kita, lalu prakteknya di klinik BMCI. BMCI itu apa sih dok dan lokasinya di mana? Mohon dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Angelia Simpangkoli dan saat ini saya bekerja di klinik BMCI. Nah, apa sih klinik BMCI? Klinik BMCI itu kepanjangan dari Klinik Bahrul Mahfirah Cinta Indonesia, gitu ya. Jadi nasionalisme kita tinggi banget. Waduh, keren sekali ya. Iya. Dan lokasinya di mana klinik BMCI? Lokasinya di Jalan Batu Permata nomor 1 Trobomas Malang. Oh, daerah Gomas ya? Berarti dekat-dekat RSI. Iya, dekat ya. Ya ampun, jalan kaki bisa dan Iya, di sini ya. Tapi saya tadi nggak jalan sih ya dari ini. Capek dong. Iya. Bagaimana teman sehat RSI Wisma? Apakah sudah kenal semua kan pada narasumber kita pada pagi hari ini? Nah, selanjutnya kita masuk ke acara inti ya. Kita harus tahu bagaimana tentang kesehatan gigi dan mulut, karena banyak sekali penyakit-penyakit kesehatan gigi dan mulut yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita yang lain. Bukan begitu dok? Benar ya? Nah, mungkin semuanya pada penasaran ya tentang bagaimana sih cara perawatan gigi yang baik dan benar. Bagaimana sih cara mencegah jika sudah terjadi beberapa penyakit-penyakit di gigi dan mulut. Perawatan gigi itu berapa bulan sekali, lalu cara sikat gigi yang benar dan baik itu bagaimana, terutama pada anak-anak dan orang dewasa, seperti itu. Jadi kita bahas mulai dari A sampai Z tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi teman sehat RSI Unisma dan sobat BMCI jangan sampai ketinggalan informasi penting ini ya, harus tonton sampai habis. Oke? Baiklah, langsung saja kita tanyakan semuanya tentang kesehatan gigi dan mulut kepada ahlinya. Oke dokter. Ya, topik kita hari ini kan tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Dan datang sebelum ada keluhan, ya kan dok.
sih masyarakat kita tuh masih enggan untuk datang ke dokter gigi? Kenapa harus nunggu ada keluhan dulu? Nah itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang besar gitu ya. Nah karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, 90% pasien yang datang itu dalam keadaan gigi itu sudah ada keluhan, dan bahkan keluhannya ketika sudah parah, ketika sudah ada bekas sampai besar di pipi, kemudian di bawah rahang, baru mereka datang ke dokter gigi untuk meminta bantuan gitu ya. Ada kemungkinan memang karena kesehatan gigi dan mulut itu dianggap sepele, karena mungkin dianggap nggak terlalu penting, juga mungkin jauh dari nyawa gitu kan, jadi orang cenderung untuk menyepelekan gitu, padahal itu sebenarnya penting sekali. Benar. Jadi yang pertama adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Padahal kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting bagi tubuh kita, karena gigi itu kan dan mulut itu kan merupakan apa ya, pintu gerbang ya, pintu gerbang apa-apa yang masuk ke dalam badan kita gitu. Nah, contoh simpelnya aja, misalnya seseorang itu mengalami gigi berlubang di sisi gigi misal sebelah kanan ya, sebelah kanan, orang akan cenderung mengunyah sebelah kiri. Nah, itu seiring berjalannya waktu itu akan menimbulkan masalah-masalah yang baru gitu. Nah, itu dari masalah yang simpel. Terus berikutnya contoh lagi, misalnya orang kehilangan banyak gigi ya, misal orang tua terus ompong gitu, dia otomatis akan pilih-pilih makanan ya kan, dia makan sate nggak bisa kan, makan daging lunak ya, betul, jadi dia akan pilih yang lunak, yang halus, yang mudah untuk ditelan. Nah masalahnya nutrisi yang kita butuhkan itu kan nggak cuma dari beberapa variasi makanan, kita butuh banyak nutrisi yang kita peroleh dari berbagai macam makanan. Nah, kelamaan kalau dipilih-pilih makanan akan mengalami namanya malnutrisi kan dok ya. Jadi nutrisi itu nggak tercukupi gitu. Jadi itu menimbulkan masalah yang baru lagi. Terus kemudian ada juga masalah yang berikutnya, karena kurang edukasi ya masyarakat. Terus kemudian ini masalah biaya ya kan kalau orang bayangannya aduh dokter gigi itu pasti mahal ya kan, padahal sekarang menurut saya ada BPJS yang menurut saya dia cukup membantu dalam hal biaya ini gitu ya. Dan karena untuk kesehatan gigi dan mulut BPJS itu coverannya cukup banyak, meskipun ada beberapa kasus yang memang tidak di-cover BPJS gitu. Kemudian lagi yang berikutnya mungkin apa ya, image-nya dokter gigi ya dok. Kalau image-nya dokter gigi yang zaman dulu itu kan dia pasti yang serem gitu ya, yang cenderung diimajinasikan bahwa dokter gigi itu sadis, terus terbayangkan itu hanya rasa sakit aja yang kalau ada di ruangan dokter gigi gitu kan. Nah apa ya, image itulah yang baru-baru ini itu mungkin kita ubah. Jadi dokter gigi itu kalau dulu ada membayangkan dokter gigi itu kan ada meme ya, ada dental unit terus bawa tang cabut gitu kan, itu udah serem banget gitu ya. Anak pada takut semua. Nah itu apalagi sama orang tuanya dulu pasti pas kecil tuh mesti gini kan, kalau misalnya kamu nakal nanti kamu dibawa ke dokter, disuntik, dicabut giginya kayak gitu kan. itu mempengaruhi psikologis anak kan kayak gitu. Nah kalau kayak gitu biasanya untuk saat-saat ini memang dokter gigi itu cenderung membangun image yang lebih fun gitu dibandingkan dokter gigi yang lama gitu. Terus habis itu dengan tempat praktek yang lebih nyaman dan menarik kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dokter giginya ramah, itu akan menimbulkan rasa nyaman ke pasien juga gitu sih. Kalau klinik BMC itu bekerja sama dengan BPJS ya? Iya, kita melayani pasien BPJS maupun pasien iya. Nah, sama BMC ini yang takut mahal bisa nih dipakai BPJS-nya ya, dan langsung bertemu dengan dokter Tia ini. Ya, mungkin perlu dengan pembersihan karang gigi atau sekali gitu kan dok? Iya, sekali. Kalau untuk bisa pemeriksaan karang gigi itu di cover BPJS kalau ada indikasi medis. Oh, indikasinya kira-kira seperti apa ya? Jadi contohnya misalnya giginya itu businya kemerahan, terus habis itu mudah berdarah yang terus-terusan seperti itu, atau ada gigi goyang. Gigi kritis ya? Nah iya,
dari teman-teman yang sudah ada di kolom chat Instagram ya. Nah, bagaimana sih dok untuk perawatan gigi yang baik dan benar gitu? Berapa kali sehari, lalu harus kontrol ke dokter gigi itu berapa bulan sekali untuk mencegah jangan sampai terjadi sakit gigi itu. Iya, sebenarnya cara mencegah kesehatan gigi yang paling simpel itu adalah sikat gigi, ya kan? Dengan cara, maksud saya dengan sikat gigi sebanyak 2 kali sehari. Yang penting ya, yang wajib itu adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, itu yang wajib. Dan untuk caranya itu memang, ini karena nggak ada model ya, nggak ada patung. Anggap aja kayak bendera Indonesia. Kita bayangkan kayak bendera Indonesia dari merah ke putih. Jadi dari arah gusi ke arah gigi gitu. Jadi kalau misalnya gigi rahang atas otomatis dari atas ke bawah. Kalau misalnya rahang bawah dari bawah ke atas gitu. Terus jangan lupa bagian-bagian yang dalam di bagian langit-langit dan juga di area depan lidah. Kemudian satu lagi yang penting, lidahnya juga dibersihkan. Jadi di rock gitu ya. Jadi biar dia bersih. Oh, lidah itu ternyata juga ikut bersihkan ya dok? Iya benar. Posisinya gimana dok yang benar? Yang benar sih sama satu arah. Jadi dari belakang ke depan. Gitu. Ada alatnya sendiri sih, ada alat khusus ya kayak kerokan gitu. Tapi kalau nggak ada juga bisa pakai sikat gigi juga sih. Kalau misalkan nggak dibersihkan itu apa sih dok efeknya di lidah itu? Nah, lidah itu kan Makanya dia kasar putih ya. ya. Nah, dia ada kasar-kasarnya gitu ya. Nah, kasar-kasarnya itu kalau misalnya nggak dibersihkan dia sisa makanan itu nempel di situ. Nah, kalau kita lihat itu kan udah kayak putih-putih ya. Berarti nempel itu tidak hanya di gigi ya, juga di lidah sisa-sisanya. Wah, ini informasi yang penting ya buat teman-teman semuanya bahwa ternyata sikat gigi itu juga dengan lidahnya. Jadi tidak hanya sekedar membersihkan gigi lalu sela-sela giginya. Nah, lidahnya itu ternyata juga harus disikat agar kesehatan seluruh rongga mulutnya juga tetap terjaga ya dok ya. Oh ya, tambah satu lagi tambahan, kalau bisa kumurnya jangan terlalu banyak. Jadi setelah sikat gigi itu kalau bisa kumur 1 kali cukup. Yang penting udah bersih dari busa, udah jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya terlalu banyak itu kandungan fluor yang tersimpan pada pasta gigi dan dia akan ikutan hilang bersama dengan air yang kita minum tadi kita buang. Gitu. Wah, kita ini banyak banget mendapatkan ilmu baru ya pada pagi hari ini. Makanya teman-teman harus simak sampai selesai ya. Nah, sebenarnya gigi itu kan ada banyak jenisnya ya dok ya. Gigi pada anak-anak sama pada gigi pada saat dewasa. Nah, yang membedakan itu apa sih dok? Gigi anak-anak dan dewasa, dan apakah perawatannya sama? Sebenarnya kalau untuk perawatan itu sama sih ya dok ya, sama antara gigi anak-anak dan gigi dewasa gitu ya. Kalau untuk perbedaannya ya dari jenis-jenisnya juga berbeda. Jadi kalau untuk gigi anak-anak itu jumlahnya hanya 20, terdiri dari gigi seri, gigi taring, sama gigi molar. Molar maksud saya gigi geraham ya. Gitu. Kalau untuk gigi dewasa atau gigi permanen itu ada 4 macam, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan ada gigi geraham besar. Gitu. Dan jumlahnya sebanyak 32 gigi. Tapi untuk perawatannya kalau lebih sama sih antara gigi anak-anak dan gigi dewasa. Sama ya dok, nggak ada yang membedakan ya? Ada yang membedakan. Oh iya dok, sebagai kita sebagai sama-sama tenaga medis, memang dulu saya juga pernah belajar sedikit tentang gigi. Memang ada beberapa penyakit yang bisa menjadi masalah serius, di mana dia jalur masuknya itu melalui gigi. Dan misalkan nih ada gigi berlubang di gigi geraham atas atau bawah. Nah, nanti itu lama-lama akan menjadi abses gusi atau akan menjadi sinusitis atau malah menyebar ke bagian yang lain. Nah, itu benar ya dok ya kayak gitu ya. Kalau misalkan gigi lubang yang lama nggak diperbaiki, nggak ditambah, ya dibiarin gitu aja sampai giginya keropos sendiri gitu. Nah, itu gimana ya dok? Iya, memang gigi itu kelihatannya simpel ya, lubang terus ya udah dibiarin aja, nanti juga dia nggak sakit-sakit lagi. Awalnya kan mungkin nggak terlalu sakit, terus habis itu sakit, terus habis itu dia jadi
bengkak, lama-lama nggak sakit gitu ya. Cuman ada kemungkinan juga infeksi itu akan menyebar lebih lebar gitu ya. Awalnya mungkin cuman bengkak aja di dalam di gusi di dalam mulut. Setelah terus nggak dirawat, habis itu dia akan makin besar sampai ke pipi kayak gitu ya. Terus habis itu masih nggak dirawat juga, nanti dia menyebar sampai ke bawah rahang kayak gitu. Nah, orang mungkin selama ini berpikir bahwa penyakit gigi itu kan memang jauh dari nyawa ya, tapi ada beberapa kasus memang dia bisa mengancam nyawa ketika dia sudah terjadi bengkak, infeksi yang menyebar sampai menutup jalan nafas. Nah, kalau sudah seperti itu ya memang bahkan bisa menyebabkan kematian. Waduh, Itu serem juga sebetulnya ya kan. Dan ada loh pasien saya itu yang dia bisa menahan bengkak itu sampai hampir 1 bulan. Waduh, Saya kaget banget, ini udah bengkaknya udah berapa lama, 1 bulan, terus kenapa tidak datang ke dokter gigi? Ya saya pikir nanti dia akan sembuh sendiri. Oh, itu jadi kesalahan persepsi ya. Memang banyak kok masyarakat yang belum tahu ya, teman-teman sehat semuanya dan sobat BMCI, kita juga harus semakin aware ya sama kesehatan gigi dan mulut, karena jika dibiarkan gigi bolong lalu karena gigi yang berkepanjangan itu justru akan menambah masalah kesehatan yang lain, bahkan bisa menyebabkan kematian seperti itu. Soalnya banyak ya dok ya, kayak para lansia nih terutama nih kan mungkin sudah males gitu ya sikat gigi, perawatan gigi gitu, apalagi juga ada riwayat penyerta seperti diabetes atau hipertensi. Nah, itu gimana sih dok? Misalkan nih ada pasien ya, dia sudah lansia lalu ada riwayat penyakit KDM dan hipertensi. Nah, itu tuh kriteria yang baik untuk cabut gigi itu pada pasien khusus ini tuh gimana dok? iya, kalau mau bahas pasien diabetes dan hipertensi itu memang kompleks ya, karena dari penyakit diabetes sendiri itu bisa ada manifestasi klinis di rongga mulutnya, yaitu biasanya giginya gampang goyang. Itu salah satu ciri, jadi giginya gampang goyang, terus tiba-tiba lepas sendiri. Nah, itu memang salah satu manifestasi klinis dari diabetes gitu, karena dia kalau orang diabetes itu kan penyembuhan ya, regenerasi selnya kan memang tidak secepat orang sehat kan. Jadi ketika ada infeksi dia nggak cepat balik untuk ibaratnya untuk memperbaiki itu, jadi giginya menjadi gampang goyang. Nah, kalau misalnya kriteria untuk cabut gigi pada pasien diabetes otomatis ya gula darahnya harus normal gitu ya. Kemudian kalau untuk pasien untuk pasien hipertensi ya itu manifestasinya juga sama, tapi kebanyakan karena pengaruh dari obat-obatan. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi pasien hipertensi itu bisa menyebabkan pembengkakan pada gusi. Gitu. Nah, kalau udah seperti itu ya memang harus ada treatment yang agak kompleks sih gitu ya. Nah, kemudian kalau syarat untuk cabut gigi pada pasien hipertensi otomatis tensinya harus normal gitu, stabil. Paling enggak sih biasanya ya kita berani ambil tindakan cabut, terutama kalau misalnya ada kalau misal tensinya sekitar 140/90 itu masih bisa. Berarti kalau datang gitu pasien ke kliniknya dokter lalu di TTV, di tensi, terus tensinya 160, berarti ditunda dulu ya dok, distabilkan dulu ya tensinya ya. Oh begitu. Iya, dan biasanya pada beberapa pasien hipertensi itu kan mengkonsumsi obat pengencer darah ya. Biasanya sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya gitu kan. Nah, itu sebelum melakukan tindakan pencabutan harus dihentikan dulu obat pengencer darah. Gitu. Makanya biasanya kalau untuk pasien-pasien yang DM kemudian hipertensi itu kita konsulkan ke dokter umum. Kalau dokter umum udah bilang oke, ya kita lakukan. Iya. Berarti teman-teman sehat, mungkin yang orang tuanya atau saudaranya ada riwayat penyakit penyerta yang kronis seperti hipertensi atau diabetes, tidak perlu ragu lagi ya untuk cabut gigi, karena sudah ada kriteria khususnya kapan waktu yang baik untuk cabut gigi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nih dok, bagaimana sih ya dok kalau kita nih
paling sering ya penyakit yang lain di kesehatan gigi dan mulut itu adalah gigi geraham yang terakhir atau kita sering menyebutnya impaksi. Nah, sering banget nih melanda pada kaum dewasa muda, remaja muda gitu ya. Nah, tiba-tiba nyeri sekali di gigi geraham paling belakang. Setelah dilihat di sampel gitu, ternyata ada gigi tumbuh yang miring posisinya. Nah, itu impaksi molar 3 ya biasanya kalau kita menyebutnya. Nah, banyak sekali yang sangat terganggu ya dengan keadaan gigi yang tumbuh miring atau impaksi itu. Salah satunya bisa menyebabkan sisa-sisa makanan yang nempel di situ ya. Jadi gimana sih Dok perawatannya untuk gigi yang impaksi pada remaja muda atau dewasa muda itu? Karena itu juga banyak sekali dari pertanyaan ya. Iya, memang namanya kita nyebutnya gigi molar 3 ya kalau di istilah medis ya, atau mungkin kalau orang awam bilang nyebutnya adalah gigi bungsu ya. Kenapa kalau disebut gigi bungsu? Ya karena dia tumbuhnya paling akhir gitu kan, paling terakhir. Biasanya tumbuh sekitar umur 17 sampai umur 25 tahun. Nah, biasanya karena dia tumbuh di terakhir, biasanya dia tuh nggak kedapatan tempat gitu, itu masih jadi nggak kedapatan tempat, terus akhirnya dia tumbuhnya nggak betul, atau memang posisi benihnya memang tidak betul gitu ya, jadi dia bisa miring, jungkir balik, itu memang sangat umum terjadi. Nah, terus perawatannya apa? Nah, ketika gigi itu sudah posisinya tidak bagus, memang tidak ada cara lain selain diambil. Karena ketika nggak diambil, dia akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Contohnya, dia menimbulkan lubang gigi. Nah, biasanya kalau posisi sudah miring, lubang giginya itu nggak cuma pada gigi yang miring, tapi gigi yang di depannya juga ikut lubang. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, nah kalau udah gitu masih kayak udah lubang, terus gitu udah tunda, akhirnya nanti ketika diambil, dua gigi yang diambil, gigi yang miring dan gigi yang di depannya, jadi malah tekor dong kita gitu ya. Kayak gitu. Kapan sih Dok indikasi untuk gigi paling belakang yang impaksi itu dicabut? Kalau dicabut atau enggaknya itu biasanya kalau misalnya dia sudah tumbuh, ya sudah keluar, sudah kelihatan di rongga mulut, sudah kelihatan dan posisinya jelek, ya udah mending diambil aja sebelum muncul keluhan. Karena kalau keluhan itu pasti munculnya, misal nggak sekarang, pasti nanti jangka panjang dia akan keluar keluhan gitu kalau posisinya sudah nggak bagus. Tapi kalau misalnya dia keluar dengan posisi yang bagus, ya aman aja, nggak usah diambil, nggak usah ada tindakan yang invasif gitu. Atau misalnya ada juga tindakan, misalnya dia giginya misal jungkir balik, tapi dia di dalam nggak keluar, nggak tumbuh, jadi di dalam tulang dilembusi, nggak keluar sama sekali, ya udah nggak usah ada tindakan. Kecuali kalau misalnya ternyata dia di dalam jungkir balik, terus dia menekan saraf ya, saraf di sini tuh kan ada saraf ya, terus dia menekan saraf dan menimbulkan rasa sakit, misalnya pusing yang berkepanjangan kayak gitu, ya udah kita ada tindakan yang harus kita. Memang semua masalah kesehatan itu yang paling sering terjadi ya pada remaja muda atau dewasa muda itu, memang sampai sakitnya banget, iya luar biasa banget, sampai nggak bisa tidur, sampai kadang ya pergi ke IGD hanya untuk minta obat nyeri doang, padahal itu ranah nyeri gigi. Iya benar. Dan orang sakit gigi tuh nggak ada yang nengokin, nggak ada yang jengukin dia kan, kasihan banget. Iya benar. Kalau sudah parah mungkin ya baru ada yang nengokin ya. Lebih baik sakit gigi ya Dok daripada sakit hati. Program Erasi Unisma. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, saya pilih-pilih dulu ya, pertanyaannya ini banyak banget loh. Nah, ini saya pilih dari Mbak Risma Arifian ya. Nah, Assalamualaikum Dok. Ini saya lagi hamil 6 bulan. Nah, obat gigi yang aman jika saya sedang sakit gigi sekarang apa ya Dok kira-kira? Bagusnya Mbak Risma gitu ya. Kalau untuk ibu hamil itu memang pilihan obatnya nggak terlalu banyak ya gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya untuk ibu-ibu muda gitu atau yang berencana untuk hamil itu sebaiknya untuk periksa ke dokter gigi sebelum hamil gitu ya. Jadi kalau memang sudah memprogramkan untuk hamil, kalau bisa sebelum itu sudah memeriksakan diri ke dokter gigi
gitu. Jadi ketika hamil sudah permasalahan giginya sudah clear gitu. Tapi ketika sudah terjadi nih, sudah hamil terus tiba-tiba giginya lubang terus sakit, ya yang paling aman sih sejauh ini kita kasihnya paracetamol. Tapi untuk obat-obat yang lain misalnya yang butuh antibiotik, ya sebenarnya datang ke dokter gigi, kita periksa, setelah kita tahu kondisinya baru kita kasih obat yang sesuai. Jadi perlu atau enggak antibiotik gitu ya? Kalau nyeri biasanya paracetamol ya? Saya kalau paracetamol kan soalnya yang bebas kan bisa dibeli. Memang jika ada ibu hamil atau menyusui, memang kita itu harus selektif ya dalam memilih obat-obatan. Kita juga harus pintar-pintar memilih obat yang dikonsumsi, karena tidak sembarangan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ada obat-obatan yang diperbolehkan dan dilarang oleh BPOM, gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mbak Wanda. Dok, gigi saya nih pernah patah lalu disambung di dokter gigi juga. Nah, perawatannya bagaimana ya dok? Gigi yang pernah patah lalu disambung itu gimana ya dok? Kalau berarti sudah disambung berarti sudah ditambal ya? Nah, sepertinya kayak gitu dok. Kalau misalnya sudah ditambal berarti perawatannya ya sama kayak gigi biasa. Jadi sama aja ya, sekali gigi gitu ya, gitu aja. Sama aja kalau sudah selesai clear permasalahannya sudah ditambal udah jalan seperti biasa. Kalau gigi pernah patah yang disambung itu apa kemungkinan ada celah gitu dok di antara patahan dan sambungannya? Jadi mungkin ada sisa makanan bisa masuk atau bakteri sisa itu bisa masuk situ? Bisa ada kemungkinan nggak sih habis ditambal? Memang selalu ada kemungkinan kayak gitu ya dok ya. Makanya kenapa meskipun gigi itu sudah pernah ditambal, kita tetap harus periksa ke dokter gigi. Misalnya harus minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun gitu ya. Tujuannya untuk ngecek bahan tambalan yang sudah ada itu masih baik atau enggak. Karena kan kita tidak tahu ya setelah ditambal itu konsumsi makanan pasien seperti apa. Jadi misalnya dia suka makan yang keras-keras itu kan mungkin ada bahan yang misal grepil atau apa, itu kan harus kita perbaiki gitu. Dan juga ada bahan-bahan itu yang memang seiring berjalannya waktu dia mengalami kayak penyusutan gitu. Nah, jadi menimbulkan celah di sela-selanya. Nah, itu yang rawan makanan sisa-sisa makanan masuk dalam situ dan menimbulkan infeksi yang baru. Gitu. Jadi itu pentingnya tetap kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ya, Mbak Wanda, jadi perawatannya normal ya, seperti perawatan gigi-gigi pada umumnya meskipun sudah patah dan disambung. Cuma kan harus tetap kontrol rutin sesuai anjuran dokter gigi karena akan ada resiko untuk lubang di antara celahnya itu. Jadi tetap waspada ya Mbak Wanda. Nah, ini siapa lagi ya yang saya pilih ya? Dari pertanyaan di Instagram RSI Unisma ini ada dari Mbak Lailatur. Nah, dok, saya mau bertanya nih, apakah pelayanan di BPJS juga melayani pembuatan gigi palsu? Karena katanya giginya sudah habis. Waduh, sudah habis nih maksudnya apa Mbak? Sudah nggak ada semua nih atau gimana Mbak? Ya udah langsung dijawab aja ya dok. Iya, gimana dok? Kalau untuk pertama saya jawabnya gigi yang sudah habis ya. Habis ini kalau ini maksudnya gimana? Sudah habis karena dicabut atau habis karena lubang gigi terus tinggal sisa-sisa akarnya gitu ya. Kalau sudah memang sudah dicabut semua bersih ya dia tinggal bikin gigi palsu. Kan? Tapi kalau misalnya dia masih ada sisa-sisa akarnya ya sebaiknya dicabut dulu. Setelah itu baru bikin gigi palsu. Gitu. Dan untuk BPJS gigi palsu itu memang di cover, tapi nggak 100%. Jadi memang sebagian aja coverannya untuk BPJS. Itu ada indikasinya nggak dok? Indikasi itu apa? Indikasi kapan di cover? Enggak sih. Enggak ya. Cuma ada 50-50-nya mungkin ya. Biayanya yang di cover sih biasanya kalau dari BPJS 500.000 ya perahan. Oh, perahan ya 500.000 ya. Nah, Mbak Lailatur mungkin sudah tahu ya ini ternyata BPJS juga bisa mengcover, cuma ada batasannya kayak gitu. Apakah itu tergantung kelas dok? Atau sama aja kelas 1, 2, 3 itu 500.000 per anak? Enggak, sama aja. Oh, sama aja. Kelas 1, 2, 3 sama coverannya 500.000. Ya, lumayan nih Mbak Lailatur, hemat 500.000 loh. Selanjutnya pertanyaan dari
dikasih apa terus tiba-tiba langsung tumbuh. Ajaib gitu ya. Sekian detik bisa nggak berubah lagi Tidak gitu ya. bisa, memang harus dikasih bahan pangalan seperti itu. Berarti masih bisa dipertahankan ya dok ya? Iya. Maksudnya gigi itu meskipun sudah jadi karies gigi ini sudah ada yang berubah, nah itu berarti nggak gampang-gampang langsung dicabut, harus dipertahankan dulu, ditambal dulu, dirawat dulu ya dok, gitu ya dok. Iya benar, soalnya kalau misalnya dikit-dikit kan memang ada kan orang itu yang aduh kalau pakai lagi gigi udah cabut aja biar cepat selesai. Pasti orang beda-beda ya, suka kayak gitu. Nah kalau misalnya dikit-dikit dicabut otomatis lama-lama giginya habis. Kalau gigi habis kan otomatis lagi gigi palsu kan. Oh. Nah kalau pakai gigi palsu kan ya gimana nggak senyaman gigi asli kan. Nah, Mbak Maksur nih sudah tahu ya jawabannya ya. Bisa aja kok nanti gigi yang berlubang bisa nggak berlubang lagi, cuma semua itu nggak instan. Butuh waktu, butuh kontrol yang rutin agar gigi yang awalnya berlubang bisa bagus kembali kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir ya dok untuk menyingkat waktu bincang-bincang kita lagi pada pagi hari ini. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mbak Ica. Dok, apakah ada nih obat kumur efektif untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pengganti sikat gigi yang rutin? Jadi cuma kumur-kumur aja nih, nggak usah sikat gigi dok gitu. Ada ya dok ya? Iya, ini maksudnya mbak ini nyari yang simpel ya. Iya. Kayaknya males banget ya sikat gigi ya. Iya. Bahaya. Tetap ya nggak ada obat kumur atau apapun yang menggantikan sikat gigi. Berarti harus wajib ya, Dok, ya? Kalau sikat gigi itu memang hukumnya wajib ya, wajib. Ingat ya mbak, fardu ain loh wajibnya ini. Terus habis itu justru kalau obat kumurnya ini bila perlu saja. Gitu. Karena obat kumur ini dia hanya membantu kerjanya dari sikat gigi atau menyempurnakan kerjanya sikat gigi. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai obat kumur ya nggak apa-apa, yang penting sikat giginya. Oh dibalik gitu dong? Nggak bisa. Dan kalau bisa, biasanya orang-orang kan suka ya pakai obat kumur karena dia kan menimbulkan rasa sensasi yang segar gitu kan. Nah, cuman kita harus pintar-pintar memilih obat kumur. Ya, jadi kita harus menghindari obat kumur yang mengandung alkohol. Karena dia bisa untuk pemakaian jangka panjang dia bisa menyebabkan rongga mulut kan jadi kering. Gitu. Jadi kalau saran dari saya lebih baik memakai obat kumur seperlunya dan itu yang tidak mengandung alkohol. Nah, untuk Mbak Ica nih ya sudah tahu ya jawabannya kalau tidak akan ada yang bisa menggantikan sikat gigi 2 kali sehari meskipun itu hanya obat kumur. Jadi memang sikat gigi itu adalah yang utama daripada obat kumur aja. Jangan sampai kebalik loh ya Mbak. Nah sepertinya waktunya sudah cukup ya, ini terasa kita sudah 60 menit berbincang-bincang dengan dokter gigi ya, narasumber kita yang sangat hebat sekali ilmunya ya. Oh ya teman sehat RSI Unisma dan Sobat BMCI, tak terasa nih kita sudah 60 menit menemani Anda bersama dokter gigi Tia di sini. Terima kasih banyak ya dok atas ilmunya, semoga barokah dan terima kasih juga atas kedatangannya di RSI Unisma Malang. Jangan kapok-kapok main ke RSI Unisma ya dok ya. Cukup sekian teman sehat RSI dan Sobat BMCI. Jangan lupa follow, comment, like, and subscribe seluruh media sosial RSI Unisma ya, agar kamu tidak ketinggalan seluruh info-info seputar kesehatan di RSI Unisma Malang. Jangan lupa berobat ya, yuk ke RSI Unisma aja. Dan juga jangan lupa periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali di klinik BMCI. Assalamualaikum.